Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfakari dengan NIM 2023 11126. Dan saya Abraham Christian dengan NIM 2003 11154. Di sini kami akan mendiskusikan materi yang berjudul etika bisnis. Nah, lanjut pada pembahasan. Sini pada slide pertama kita akan membahas tentang pengertian etika bisnis. Untuk definisi sendiri, etika bisnis adalah sekumpulan prinsip moral yang digunakan untuk mengarahkan perilaku individu atau organisasi dalam konteks bisnis. Kemudian relevansi etika dalam konteks bisnis modern, yakni memastikan operasi bisnis sesuai dengan norma sosial dan hukum, membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan, serta menunjang kepercayaan atau perusahaan, pelanggan, mitra, dan masyarakat. Nah, kemudian mengapa etika bisnis itu penting? Di sini ada 3 alasan. Yang pertama, membangun reputasi perusahaan, yakni perusahaan yang mempraktikkan etika bisnis cenderung lebih dihormati oleh masyarakat dan mitra kerja. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan pelanggan. Pelanggan lebih percaya kepada perusahaan yang jujur, adil, dan transparan dalam bisnisnya. Serta yang ketiga, mengurangi risiko hukum dan konflik. Mengikuti etika bisnis membantu perusahaan mematuhi peraturan hukum dan hindari potensi konflik atau skandal. Kemudian prinsip utama dalam etika bisnis ada 4, yakni kejujuran, yang mana bertindak dengan integrasi dan keterbukaan dalam semua aspek bisnis. Sebagai contoh, perusahaan IKEA mengakui masalah pekerjaan anak di rantai pasokan mereka dan mengambil langkah terbuka untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian keadilan, yakni menjamin bahwa semua pihak diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Sebagai contoh, IKEA mendanai program pendidikan perlindungan anak di India dan Pakistan untuk mengatasi akar masalah pekerjaan anak. Ketiga, tanggung jawab sosial, yakni memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan yang keempat, yakni transparansi, yakni memastikan semua informasi yang relevan tersedia dan mudah diakses oleh pihak terkait. Sebagai contoh, pada perusahaan IKEA meningkatkan transparansi rantai pasok dengan melakukan audit rutin dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian proses pengambilan keputusan etis ada 4 juga, yakni identifikasi masalah etnis, yang mana mengenali situasi yang memiliki implikasi moral atau konflik kepentingan. Contoh, adanya pekerja anak di rantai pasok di India dan di Pakistan. Kemudian analisis opsi yang tersedia, mengevaluasi berbagai pilihan yang dapat diambil dengan mempertimbangkan dampak etis. Contoh, memutuskan kontrak dengan pemasok atau bekerja sama untuk memperbaiki masalah. Kemudian ada evaluasi dari setiap opsi, menimbang konsekuensi dari masing-masing opsi terhadap semua pemangku kepentingan. Contoh, memilih pendekatan jangka panjang dengan memperbaiki sistem daripada memutuskan kontrak secara langsung. Kemudian yang keempat, yakni pengambilan keputusan dan implementasi, yang mana memilih opsi terbaik secara etis dan melakukan keputusan dengan tanggung jawab. Sebagai contoh, perusahaan IKEA meluncurkan IWAY atau kode etik pemasok, serta berminat dengan UNICEF dan Save the Child, serta meningkatkan pemantauan pemasokan. Nah, selanjutnya masuk pada contoh kasus yang akan dibawa, Yaitu kasus etika bisnis pada IKEA, yang mana IKEA adalah salah satu perusahaan retail furniture terbesar di dunia yang didirikan pada tahun 1943 di Swedia. IKEA dikenal sebagai produk furniture yang modern, terjangkau, dan mengusung konsep do it yourself dengan lebih dari 400 toko di seluruh dunia. IKEA beroperasi melalui rantai pasok global yang luas, melibatkan masuk dari berbagai negara, termasuk wilayah-wilayah dengan biaya produksi rendah seperti Asia Selatan. Namun, pada tahun 1990-an, IKEA menghadapi skandal besar yang mengguncang reputasinya. Sebuah film dokumentasi Swedia mengungkap bahwa karpet yang dijual IKEA berasal dari pemasok di India dan Pakistan yang mempekerjakan anak-anak di bawah umur dalam kondisi kerja yang tidak manusiawi. Praktis ini melanggar undang-undang internasional serta standar etika kerja yang berlaku. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa
Beberapa anak bekerja dalam kondisi berbahaya, seperti bekerja di pabrik selama berjam-jam tanpa pengawasan kesehatan dan keselamatan. Meski beberapa tuduhan ternyata salah, investigasi internal IKEA menemukan adanya bukti penggunaan pekerja anak di rantai pasok mereka. Hal ini menciptakan tekanan publik yang besar terhadap IKEA, terutama dari konsumen yang mulai menuntut transparansi dan etika dalam rantai pasok. Skandal ini menempatkan IKEA di tengah sorotan global dan mengancam integritas brand yang selama ini dibangun dengan nilai keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Nah, pada kasus tersebut IKEA mengambil langkah-langkah penyelesaian yaitu yang pertama, kemitraan dengan organisasi non-profit, yang mana IKEA bekerja sama dengan Save the Children dan UNICEF untuk menangani akar permasalahan pekerja anak melalui program pendidikan dan pengembangan masyarakat. Yang kedua yaitu pengembangan IYAY atau kode etik pemasok, yang mana pada tahun 2000 IKEA meluncurkan IAWAY sebagai pedoman standar etika untuk pemasok, mencakup aspek lingkungan, sosial, dan hak anak. Selanjutnya yaitu audit dan pemantauan. IKEA membentuk tim audit internal dan pihak ketiga independen untuk menginspeksi pemasok secara berkala, termasuk kunjungan mendadak. Kemudian yang selanjutnya yaitu investigasi sosial. IKEA mendanai program pendidikan dan perlindungan anak di India, Pakistan, termasuk menyumbang lebih dari 60 juta euro sejak tahun 2000 untuk memerangi pekerjaan anak. Yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi rantai pasok, yang mana IKEA memperkuat hubungan dengan pemasok dan memastikan pemahaman bersama tentang standar etika melalui pelatihan dan kerjasama berkelanjutan. Selanjutnya dari langkah-langkah tersebut terdapat 4 poin utama dari hasil yang didapat oleh IKEA. Yang pertama yaitu peningkatan kesejahteraan anak, yang mana program pendidikan yang dijalankan IKEA bersama UNICEF dan Save the Children berhasil memindahkan hampir 150.000 anak dari tempat kerja ke bangku sekolah. Selain itu, sekitar 2.000 guru dilatih untuk memberikan pendidikan yang lebih baik di daerah-daerah rawan. Kemudian memulihkan reputasi, yang mana berkat langkah-langkah yang proaktif, IKEA berhasil memulihkan reputasinya sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, yang mana konsumen kembali mempercayai komitmen IKEA terhadap etika bisnis dan keberlanjutan. Selanjutnya yaitu standar kerja yang lebih baik di rantai pasok. Dengan menerapkan IAWAY, IKEA berhasil menciptakan rantai pasok yang lebih transparan, memastikan praktik kerja yang etis, dan meningkatkan kualitas hidup pekerja di pabrik pemasok. Dan terakhir yaitu kemitraan berkelanjutan. IKEA membangun hubungan jangka panjang dan dengan lembaga non-profit seperti UNICEF dan Save the Children. Program sosialnya terus berjalan dan memberikan dampak positif yang berkelanjutan di masyarakat. Selanjutnya yaitu kesimpulan, yang mana etika bisnis merupakan prinsip moral yang memimpin perilaku organisasi agar sejalan dengan norma sosial dan hukum. Pentingnya penerapan etika bisnis tercermin dalam upaya membangun reputasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan, serta mengurangi risiko hukum dan konflik. Dari studi kasus IKEA menunjukkan bagaimana penerapan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam mengatasi skandal etika secara efektif, memulihkan reputasi, dan menciptakan dampak positif berkelanjutan melalui kemitraan dengan organisasi non-profit, serta penerapan kode etik pemasok. Kesuksesan IKEA dalam menangani rantai tantangan ini menjadi bukti pentingnya komitmen pada etika bisnis dalam menciptakan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.